Jauh di bawah kaki kita ada dunia rahasia, atau begitulah kata legenda. Kerajaan tersembunyi ini, yang dikenal sebagai Agartha, telah memikat imajinasi selama berabad-abad. Ia membisikkan tentang peradaban maju, makhluk mistis, dan teknologi yang tak terbayangkan. Mungkinkah tempat seperti itu benar-benar ada, tersembunyi dari pandangan kita? Daya pikat Agartha terletak pada pertanyaan ini. Ia berbicara tentang keinginan kita akan hal yang tidak diketahui untuk misteri yang belum terpecahkan. Kisah-kisah Agartha seperti gema kuno diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka melukiskan gambaran dunia yang familiar sekaligus asing. Sebuah dunia di mana manusia telah berevolusi melampaui impian terliar kita, hidup selaras dengan alam dan memanfaatkan energi yang tidak kita ketahui. Tapi bagaimana kisah-kisah ini bermula? Dan kebenaran apa jika ada yang tersembunyi di balik lapisan mitos dan legenda? Bergabunglah dengan kami saat kami menyelidiki misteri Agartha, menjelajahi fakta dan fiksi yang mengelilingi dunia misterius ini. Legenda Agartha, seperti banyak mitos yang bertahan lama, adalah permadani yang ditenun dari benang-benang kebijaksanaan kuno, kepercayaan esoteris, dan narasi yang menawan. Kisah ini telah melintasi batas waktu dan budaya, membentuk imajinasi banyak generasi. Setiap benang dalam kisah Agartha membawa nuansa misteri, seolah-olah dunia tersembunyi ini memang sengaja dirancang untuk mengundang rasa ingin tahu manusia yang tak pernah padam. Dari cerita rakyat hingga tulisan-tulisan kuno, Agartha telah menjadi simbol pencarian akan makna yang lebih dalam, tempat di mana rahasia terbesar dunia mungkin tersembunyi. Meskipun asal-usul pastinya masih diselimuti kabut waktu, kita dapat melacak kemunculannya ke Prancis, abad ke-19. Pada masa itu, Eropa sedang dilanda gelombang minat terhadap hal-hal gaib, spiritualisme, dan pengetahuan tersembunyi. Kota-kota seperti Paris menjadi pusat diskusi intelektual dan okultisme, di mana para pemikir dan penulis saling bertukar ide tentang dunia-dunia yang tak terlihat. Disinilah Alexander Saint-Yves Delvidre, seorang okultis terkemuka, memperkenalkan kepada Agartha dalam karyanya yang berpengaruh, Mission de l'Inde, yang diterbitkan pada tahun 1886. Buku ini bukan sekadar karya sastra, melainkan juga manifesto spiritual yang menggabungkan filosofi Timur dan Barat, serta menyoroti pentingnya harmoni universal. Tulisan-tulisan Delvidre menggambarkan sebuah kerajaan tersembunyi di bawah Himalaya, yang diperintah oleh makhluk-makhluk baik hati yang memiliki kebijaksanaan spiritual dan kecakapan teknologi yang luar biasa. Ia menulis tentang masyarakat yang hidup damai, jauh dari konflik dunia luar, dan memiliki akses ke pengetahuan yang telah hilang dari permukaan bumi. Dia percaya bahwa Agartha adalah sumber pengetahuan dan kekuatan kuno yang memengaruhi jalannya peradaban manusia dari balik bayang-bayang. Menurut Delvidre, para pemimpin dunia terkadang menerima bimbingan rahasia dari para bijak Agartha, menjaga keseimbangan antara terang dan gelap dalam sejarah manusia. Gagasannya beresonansi dengan mereka yang mencari jawaban di luar ranah sejarah dan sains konvensional. Banyak orang pada masa itu, dan bahkan hingga kini, merasa bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang bisa dijelaskan oleh logika semata. Agartha menjadi lambang harapan akan adanya pengetahuan yang lebih tinggi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya. Legenda ini semakin populer di awal abad ke-20 dengan diterbitkannya Beasts, Men and Gods, karya Ferdinand Ossendowski pada tahun 1922. Buku ini membawa kisah Agartha ke khalayak yang lebih luas, menambah lapisan baru pada mitos yang sudah berkembang. Ossendowski, seorang musafir dan penulis Polandia, mengaku telah bertemu dengan para biarawan Mongolia yang berbicara tentang kerajaan bawah tanah bernama Agharti, yang diperintah oleh Raja Dunia. Pengalamannya di Asia Tengah memperkaya narasi Agartha dengan unsur-unsur budaya dan spiritual dari Timur, memperluas cakupan legenda ini ke seluruh dunia. Raja ini mereka percaya memiliki kemampuan supernatural dan membimbing nasib bangsa-bangsa. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh wibawa, mampu melihat masa depan, dan menjaga keseimbangan dunia dari balik tirai realitas. Kisah-kisah ini, meskipun kurang bukti nyata, memikat imajinasi publik, memicu daya tarik dengan Agartha yang berlanjut hingga hari ini. Legenda Agartha terus menginspirasi penulis, peneliti, dan para pencari kebenaran, membuktikan bahwa kekuatan sebuah cerita dapat melampaui batas waktu dan ruang,
serta menyalakan api keingintahuan di hati manusia dari generasi ke generasi. Jika Agartha benar-benar ada, di manakah kerajaan tersembunyi ini bisa disembunyikan dari mata dunia selama ribuan tahun? Pertanyaan ini telah memicu rasa ingin tahu dan imajinasi para penjelajah, peneliti, dan pemimpi di seluruh dunia. Teori tentang lokasi Agartha berlimpah, masing-masing lebih menarik dan fantastis daripada yang terakhir. Dari peta konspirasi yang penuh tanda tanya, hingga dokumen rahasia yang dipenuhi catatan misterius, pencarian ini telah menjadi obsesi bagi banyak orang. Salah satu teori paling populer menyatakan bahwa pintu masuk ke Agartha tersembunyi jauh di wilayah kutub bumi, baik di kutub utara maupun kutub selatan. Lanskap es yang luas dan tak terjamah ini dianggap sebagai tempat yang sempurna untuk menyembunyikan rahasia besar. Salah satu kisah paling terkenal datang dari Laksamana Richard E. Byrd, seorang penjelajah Amerika yang legendaris. Dalam entri buku hariannya yang kontroversial, Byrd menggambarkan pengalaman terbang di atas daratan misterius di luar kutub utara, sebuah wilayah yang tidak tercatat di peta manapun. Kisah ini telah memicu spekulasi bahwa ia mungkin telah melihat sekilas dunia tersembunyi di bawah permukaan bumi. Apakah mungkin apa yang dilihat Byrd adalah pintu gerbang menuju Agartha? Atau hanya ilusi yang diciptakan oleh kondisi ekstrem di kutub? Pertanyaan ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selain wilayah kutub, banyak legenda kuno dari berbagai budaya juga menyebutkan tentang terowongan dan gua bawah tanah yang luas. Beberapa percaya bahwa pintu masuk ke Agartha tersembunyi di pegunungan terpencil, hutan lebat yang belum dijelajahi, atau bahkan di bawah dasar laut yang gelap dan dalam. Kisah-kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, menambah lapisan misteri pada pencarian Agartha. Pegunungan Himalaya, dengan biara-biara kuno yang berdiri megah dan cerita-cerita tentang alam tersembunyi, sering disebut sebagai salah satu lokasi paling potensial. Banyak mitos dari Asia Tengah menyebutkan kerajaan bawah tanah yang penuh kebijaksanaan dan kedamaian, tersembunyi di balik kabut pegunungan. Di belahan dunia lain, jaringan gua yang luas di Kentucky, Amerika Serikat, termasuk Mammoth Cave yang legendaris, telah memicu spekulasi tentang adanya jalur bawah tanah yang menghubungkan permukaan dengan dunia tersembunyi di bawahnya. Para penjelajah dan ilmuwan telah lama terpesona oleh kemungkinan ini, meski belum ada bukti nyata yang ditemukan. Beberapa teori bahkan menyebutkan keberadaan perkumpulan rahasia yang bertugas menjaga pintu masuk ke Agartha. Mereka digambarkan sebagai penjaga misterius yang melindungi kerajaan tersembunyi dari dunia luar, memastikan rahasia Agartha tetap aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Walaupun semua teori ini masih belum terbukti, pencarian gerbang menuju Agartha terus menginspirasi generasi demi generasi. Para petualang, peneliti, dan pemimpi dari seluruh dunia tetap berusaha mengungkap tabir misteri ini, berharap suatu hari akan menemukan kebenaran di balik legenda Agartha yang abadi. Keajaiban apa yang menunggu mereka yang menjelajah ke Agartha? Pertanyaan ini telah membayangi imajinasi manusia selama berabad-abad, mengundang rasa ingin tahu dan keberanian untuk menyingkap tabir misteri di bawah kaki kita. Banyak yang percaya bahwa di balik pintu gerbang tersembunyi, terdapat dunia yang tak terjamah oleh waktu dan penuh keajaiban yang belum pernah kita saksikan. Legenda melukiskan gambaran yang jelas tentang utopia bawah tanah, bermandikan cahaya hangat dan halus yang berasal dari inti bumi. Kota-kota ini digambarkan begitu indah, dengan arsitektur yang menakjubkan dan suasana yang damai, seolah-olah setiap sudutnya memancarkan ketenangan dan harmoni. Gua-gua yang luas, membentang bermil-mil di bawah permukaan, konon menampung kota-kota megah, yang saling terhubung oleh jaringan terowongan dan saluran air. Lorong-lorong ini bukan hanya sekadar jalur transportasi, tetapi juga simbol keterhubungan dan persatuan antar komunitas di Agartha. Banyak penjelajah dan peneliti yang mencoba memetakan jaringan bawah tanah ini, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan peradaban tersembunyi yang telah lama menjadi misteri. Penduduk Agartha sendiri sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat berevolusi, memiliki pengetahuan tingkat lanjut tentang sains, spiritualitas, dan misteri alam semesta. Mereka diyakini telah melampaui keterbatasan manusia biasa, hidup dalam kedamaian dan kebijaksanaan yang mendalam. Mereka hidup selaras dengan alam,
memanfaatkan energi bumi untuk memberi daya pada kota-kota mereka, dan mempertahankan cara hidup mereka. Teknologi mereka sangat maju, namun tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan sekitar, menciptakan harmoni antara kemajuan dan kelestarian. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama, dengan para tetua membimbing generasi muda melalui pengetahuan kuno dan teknologi canggih yang menyatu. Beberapa kisah berbicara tentang taman yang rimbun, sungai yang jernih, dan keanekaragaman hayati yang luar biasa, seolah-olah Agartha adalah surga tersembunyi yang menyediakan segala kebutuhan hidup bagi penduduknya. Matahari buatan yang mereka ciptakan memancarkan cahaya lembut, menciptakan ekosistem mandiri dalam pelukan bumi. Sumber energi ini tidak hanya menerangi, tetapi juga menghangatkan dan menjaga keseimbangan kehidupan di bawah tanah. Struktur sosial di Agartha diyakini didasarkan pada kerjasama dan pencerahan spiritual. Setiap individu dihargai, dan masyarakatnya hidup dalam semangat gotong royong, saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Raja Dunia, seorang penguasa yang bijaksana dan baik hati, dikatakan memerintah dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, membimbing rakyatnya menuju tujuan yang lebih tinggi. Ia menjadi simbol persatuan dan harapan, menjaga keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai luhur. Kehidupan di Agartha, seperti yang digambarkan dalam legenda, sangat kontras dengan konflik dan tantangan dunia permukaan, menawarkan gambaran sekilas yang menggoda tentang keberadaan utopis. Mungkin, di balik kisah-kisah ini, tersembunyi harapan manusia akan dunia yang lebih baik, sebuah tempat di mana kedamaian, pengetahuan, dan harmoni benar-benar dapat terwujud.